selanjutnya, perkenalkan nih delegasi dari BO Vasco dengan 3 anggota, yaitu saya sendiri, Zalvanus Syaputra Permana, kedua Iqbal Malik Al-Faruq, dan ketiga Radifan Ramatika Hanif Ansani. Nah, kami di sini mengikuti lomba debat Estoska yang diadain oleh Yurit. Oleh karena itu, pantauin terus ya. Lihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada tim netral dan juga salam kepada tim oposisi. Baik, perkenalkan nama saya Radifan Rahmatika Anifansyah. Saya di sini sebagai tim pro. Baik, saya akan membahas mosi debat pada kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang terjadinya kriminalitas. Salah satunya adalah pengangguran yang meningkat. Selanjutnya saya akan membahas masalah COVID-19 itu sendiri yang sudah diungkap oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa COVID-19 menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat, terutama pada usaha kecil atau menengah yang menjadi salah satu sektor informal bagi perekonomian Indonesia. Hal ini membuktikan atau menjadi dasar bahwa perusahaan secara besar-besaran mem-PHK para karyawannya. Dan juga perusahaan sendiri memiliki alasan yang kuat, yaitu lemahnya permintaan pasar. Hal ini membuktikan bahwa COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama di sektor ekonomi. Bukan hanya itu saja, ditambah dengan himbauan pemerintah tentang PSBB, yang menghimbau masyarakatnya lebih banyak beraktivitas di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan akibatnya, setelah 2 minggu PSBB berlangsung, masyarakat banyak melakukan sekali tindak kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penyebaran berita bohong, dan kriminalitas ini naik menjadi 10% yang sudah diungkap oleh Kombes Asep Adi Saputra pada tanggal 20 April 2020. Hal ini membuktikan bahwa PHK adalah salah satu alasan kuat seseorang melakukan tindak kriminalitas di masa pandemi COVID-19. Dan sudah saya sebutkan di atas, salah satu penyebab kriminalitas adalah pengangguran yang meningkat. Dan juga menurut psikologi, bagi orang yang kehilangan pekerjaan sering sekali mengalami depresi. Hal ini membuktikan tekanan sosial bagi orang yang ter-PHK. Dan menurut Daunogis, sebagian orang yang ter-PHK mengalami masalah identitas atau status PHK-nya daripada masalah keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan kasus seorang cucu menikam neneknya karena neneknya sering sekali mengejek sang cucu karena sang cucu di PHK. Itu hanya masalah sepele dan masalah status tadi. Bukan hanya itu saja, terjadi juga banyak sekali kejadian. Salah satunya ada pembobolan ATM yang terjadi di Bandung pada tanggal 6 Juni 2020 di hari Sabtu. Dan lebih parahnya lagi, kriminalitas yang terjadi adalah KDRT yang ditemukan dari survei Andi Yatriani bahwa ada kenaikan kasus KDRT mulai April hingga Mei 2020. Dan ini menyebabkan korban baru khususnya perempuan. Dan hal ini membuktikan bahwa COVID-19 menimbulkan masalah tekanan sosial bagi korbannya tadi. Jadi seharusnya masyarakat tidak boleh mengandalkan 100% bantuan dari pemerintah. Seharusnya masyarakat saling membahu dan tolong-menolong antar sesama, entah di seluruh masalah, entah masalah finansial atau masalah sosial. Jadi saya mendukung mosi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada tim netral yang telah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan pendapatnya. Di sini saya sebagai tim kontra, kami tidak setuju dengan mosi. Dewan ini menyesali tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kami tidak setuju dikarenakan pemerintah itu sudah berusaha membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Pemerintah
pun memberikan banyak bantuan kepada orang-orang yang terkena PHK dan juga orang yang terkena dampak langsung COVID-19. Sudah kita ketahui bahwa memang banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan PHK. Tapi tidak hanya PHK dikeluarkan dari kantornya begitu saja, tidak. Orang-orang yang di PHK juga telah diberikan uang pesangon untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Nah, di sini pemerintah pun turut membantu orang-orang yang terkena PHK tadi dan juga orang yang terkena dampak langsung COVID-19 seperti orang yang kerja lapangan. Contohnya adalah pemerintah memberikan bantuan listrik gratis, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah membagikan sembako-sembako ke titik-titik yang terkena dampak COVID-19. Selain itu, pemerintah pun sudah berusaha untuk menstabilkan ekonomi di Indonesia. Jika kita lihat pada bulan April lalu, kurs 1 dolar itu bernilai 15.385 rupiah. Sedangkan pada bulan September ini bernilai 14.777 rupiah. Bagaimana jika kita melihat bulan September tahun 2019 lalu, yaitu nilai kurs 1 dolar itu bernilai 14.175. Bisa kita lihat bahwa di sini pemerintah sudah sangat berusaha untuk menstabilkan mata uang seperti ke tahun-tahun sebelumnya. Karena pemerintah sudah berusaha untuk menstabilkan ekonomi, kriminalitas pun tidak terlalu naik. Menurut Brigjen Pol Argo Yuwono, kasus kriminalitas yang terlapor adalah 20.985. Sedangkan jika kita melihat di kriminalitas di tahun 2014 lalu, kriminalitas yang terlapor adalah 49.495 kasus. Bisa kita lihat bahwa kriminalitas pada COVID-19 ini tidaklah terlalu tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun meningkat. Nah, bagaimana jika kita bandingkan masa pandemi ini dengan masa krisis moneter tahun 98? Pada tahun 97, kurs 1 dolar itu adalah 2.364 rupiah. Sedangkan pada tahun 98, pada tahun krisis moneter, nilai rupiah itu turun menjadi 14.336 rupiah. Itu kita bisa lihat bahwa selisihnya sangat jauh berbeda, sehingga kriminalitas pun turut naik. Menurut wabah, kita hidup di tengah wabah. Wabah ini tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Kita sebagai manusia seharusnya bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini. Pun saya memberikan solusi bahwa pemerintah harus lebih menggiatkan, lebih meratakan pembagian subsidi tadi ke seluruh Indonesia, harus lebih merata, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga ke pelosok-pelosok yang terkena dampak COVID-19. Di sini saya sebagai tim kontra, kami tidak setuju dengan mosi kali ini karena pemerintah sudah sangat berusaha keras untuk menekan angka kriminalitas, menurunkan tingkat tekanan sosial, dan turut menstabilkan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada tim pro dan juga tim oposisi yang sudah memberikan argumen-argumen dan solusi briliannya. Nah, sekarang persilakan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zalvanus Syaputra Permana. Saya adalah tim netral. Mari saya bacakan kembali mosi kita pada debat hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Nah, dari tim pro tadi sudah mereka berikan argumen-argumen yang sangat baik. Yang pertama adalah kemunduran ekonomi disebabkan oleh perusahaan yang melakukan PHK secara massal. Terus juga dikarenakan PSBB, kriminalitas naik sebanyak 10%. Nah, di argumen ketiga, banyak yang di PHK yang mengalami penurunan kesehatan mental dan mereka memberikan solusi berupa masyarakat harus saling bahu-membahu
membantu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, sekarang saya akan membacakan argumen dari tim oposisi. Tim oposisi memberikan argumen berupa pemerintah sudah membantu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, terus juga meningkatnya kriminalitas tidak terlalu tinggi jika kita bandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun yang lalu. Dan juga ekonomi tidak terlalu parah, masih stabil. Itu bisa dibuktikan berdasarkan kurs mata uang Indonesia yang malah tidak berubah sebanyak itu. Dan solusi mereka adalah bantuan dari pemerintah itu seharusnya lebih dimasifkan lagi dan juga disebarkan untuk penjuru Indonesia agar semuanya mendapatkan secara rata. Menurut saya, argumen dari kedua belah pihak ini sangatlah meyakinkan dan sangatlah bagus. Oleh karena itu, saya merancang suatu solusi yang sangat brilian juga. Saya mendapatkan kesimpulan berupa yang pertama, pemerintah itu sudah banyak membantu, tapi alangkah baiknya jika bantuan mereka itu dapat dimasifkan dan diratakan. Dan untuk masyarakat, saya harap kalian itu bisa untuk saling membantu dan saling bergerak, apalagi yang memiliki rezeki berlebih pada yang kaum yang sedang kena musibah. Oleh itu, saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, di sini Iqbal. Bagaimana nih, seru kan video debat dari kami? Sebenarnya ini lomba debat dalam bentuk video pertama kami. Jadi maaf saja jika dalam video tersebut kami banyak melakukan beberapa kesalahan, seperti kami ataupun kami diam beberapa saat karena kami pada saat itu sangat gugup dalam pembentukan video ini. Tetapi materi yang kami sampaikan sudah sangat tepat kan dengan keadaan saat ini. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton video kami. Tolong di like, komen, dan subscribe ya. Dadah.